Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina wa maulana sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim mudzakiran bidzalik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم ارحمنا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kemudahan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membangunkan kita dari tidur malam kita, kemudian memberikan kita tadi kemudahan, kesempatan untuk sujud, rukuk, berzikir, untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa cahaya yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita untuk dapat melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam ini dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu lagi kita mencari-cari ide-ide atau cara-cara selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan oleh para ulama kita, dan kita mudah-mudahan dapat istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita diakui sebagai umatnya, dan di akhirat nanti juga mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, setelah subuh ada satu doa yang biasa dibaca oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Mungkin di antara kita sudah mengamalkan doa ini, yang mana lafaznya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah, dinilai hasan oleh Al-Albani. Hadirin rahimakumullah, dalam satu doa yang singkat ini Rasulullah mengajarkan kepada kita 3 permintaan yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu ilmu, rezeki, dan amal. Yang pertama, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar meminta ilmu, tetapi menekankan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghidupkan hati, yang membuat kita lebih takut kepada Allah, lebih jujur dalam mengarungi kehidupan ini, lebih lembut dalam berkata, dalam bertindak, lebih sabar juga dalam menghadapi segala ujian dalam kehidupan.
Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, apa tanda ilmu yang bermanfaat? Maka beliau menjawab, yaitu ilmu yang membuatmu semakin dekat dengan Allah dan menjauhkanmu dari sombong serta maksiat. Ternyata ada ilmu yang tidak bermanfaat, yang mana kita harus menjauhinya, dan kita ketahui bahwa iblis yang tahu tentang Allah tetapi dia membangkang. Maka jangan hanya kita mencari ilmu, tetapi kita jadikan ilmu itu bermanfaat dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita sudah mengetahui keutamaan sholat di awal waktu, maka kita laksanakan sholat di awal waktu. Ketika kita mendengar azan, kita menjawab seruan azan bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita mendengar azan, kita menjawabnya. Kemudian ada doa setelah azan, ya. Kemudian kita banyak hal yang kita mungkin sudah tahu tetapi belum kita laksanakan. Maka ilmu yang bermanfaat kita sudah mengetahuinya dan kita mengamalkannya. Kemudian rizqan thayyiban, yaitu rezeki yang baik. Yang mana sebagian orang menyangka bahwa rezeki itu hanya sebatas pada jumlah uang, tetapi ketenangan, kemudian pasangan yang saleh atau salihah, anak-anak yang jujur, yang saleh, yang salihah, makanan yang halal, itu juga merupakan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dalam doa ini Rasulullah SAW akan mengajarkan kita bahwa rezeki tidak hanya banyak, tetapi rezeki itu yang baik, yang thayyib. Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Maka kita jangan bangga dengan penghasilan tinggi kalau dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita jangan melupakan rezeki yang Allah berikan kepada kita, sekalipun itu mungkin kecil bagi kita. Lidah kita bisa merasakan makanan, mata kita bisa melihat, kita bisa mendengar, itu merupakan suatu rezeki yang sangat luar biasa. Mana kita ketahui banyak sekali orang-orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar lagi. Bahkan kemarin kita dapat berita ada pangeran gitu Pak ya, pangeran di Arab sana itu sudah wafat, itu infonya itu. Koma selama 20 tahun gitu. Itu luar biasa. Sekalipun dia hartanya banyak, tetapi ketika dia tidak diberikan penglihatan oleh Allah, tidak diberikan pendengaran oleh Allah, lidahnya tidak bisa merasakan makanan dan seterusnya, maka itu luar biasa. Maka jangan sampai kita melupakan rezeki yang selalu Allah berikan kepada kita. Dalam sebuah riwayat juga Rasulullah SAW menyampaikan, ketika kita bangun dalam rasa aman, kemudian hari itu kita memiliki makanan pokok, ya, maka sebenarnya kita sudah menguasai dunia beserta isinya. Sebenarnya kita sudah diberikan nikmat, dan jangan sampai kita melupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, amalan mutaqabbal, amal yang diterima. Yang paling ditakutkan oleh para salafus saleh, oleh para sahabat dan seterusnya, itu bukan kekurangan amal, tetapi amalnya tidak diterima. Ya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, kalau aku tahu bahwa satu saja amalanku diterima oleh Allah, itu sudah cukup bagiku. Ya. Kenapa begitu? Karena Allah berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka setiap sholat Nabi SAW tidak merasa puas, tapi meminta agar amal itu diterima.
Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam itu doanya, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu juga Nabi Muhammad SAW. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan ada orang yang dia melaksanakan sholat sampai 60 tahun tapi tidak satu pun diterima. Kenapa? Karena dia mungkin rukuknya sempurna tapi sujudnya tidak sempurna. Ketika dia sujudnya sempurna tapi rukuknya tidak sempurna. Kemudian banyak sekali riwayat yang dia mungkin membawa pahala sholat, membawa pahala haji, membawa pahala zakat, tetapi apa? Dia melukai si fulan dan seterusnya. Maka pahalanya diberikan kepada orang yang dia lukai, yang dia zalimi. Banyak sekali amal ibadah. Dan kemudian ada dalam sebuah riwayat ada seorang umat Nabi Muhammad SAW yang dia membawa pahala sebesar gunung Tihamah, tetapi itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia bersendirian, dia melakukan kemaksiatan, merobek tirai, yaitu maka kita menghindari. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berdoa, untuk meminta agar amal kita diterima. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan doa ini setelah subuh, dan kita berminta kepada Allah agar ilmu kita yang kita peroleh bermanfaat, rezekinya baik, dan juga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita coba ulangi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita bisa amalkan. Allah ta'ala a'lam bisawab wa nahnu ta'alam. Akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.